لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana, maha terpuji. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya, Ibu? Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, maka pastilah mereka itu akan celaka. Wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, kitab yang perkasa. Nah, di ayat ke-42 ini Allah kembali melanjutkan penjelasannya tentang kitabun aziz ini, tentang Al-Quran ini, bahwa kitabun aziz itu la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Kitabun aziz itu yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana, maha terpuji. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan kemurnian dan kebenaran mutlak Al-Quran. Dan ini akidatul muslim. Akidah seorang muslim meyakini tanpa ragu sedikit pun bahwa Al-Quran itu hak dari awal sampai akhirnya, lafzan wa maknan, lafaznya juga maknanya, murni dan benar secara mutlak, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka ayat ini menjamin bahwa tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran, baik itu berupa kedustaan, pengurangan, penambahan, ataupun penyimpangan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada satupun jenis kebatilan yang masuk ke dalam Al-Quran, baik dari depan maupun dari belakang. Artinya baik di masa awal turunnya sampai nanti datangnya kiamat. Kemurnian, kebenaran dari Al-Quran ini terjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ayatnya jelas. Dan sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjamin dan juga menjaga kemurniannya. Maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu pihak pun yang berupaya menambah-nambah atau mengurang-ngurangi Al-Quran, atau membuat kedustaan tentang Al-Quran,
menyimpang-nyimpangkan Al-Quran secara lafaz juga secara makna. Tidaklah ada orang yang seperti itu, tidaklah ada pihak yang berbuat seperti itu, melainkan pasti akan dibatalkan, akan dipatahkan oleh ulama Rabbani dari zaman ke zaman, ulama yang ahli di dalam Al-Quran, yang kemudian akan menghilangkan kebatilan itu dan segera mendeteksi kebatilan itu. Nah, ini bukti Allah Subhanahu wa taala itu menjamin kemurnian Al-Qur'an. Taib. Ada yang semisal dengan Al-Qur'an dari wahyu Allah. Namanya apa, Bu? Ada yang semisal dengan Al-Qur'an dari wahyu Allah. Namanya apa? Al-Hadis. Karena kedua-duanya sama-sama wahyu, maka berarti kedua-duanya juga terjamin. Kedua-duanya terjamin kemurnian dan juga kebenarannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini harus diyakini oleh kaum muslimin. Bagian daripada iman kepada Alkitab yang menjadi salah satu daripada rukun iman yang 6. Dan tidak boleh ragu sedikit pun bahwa Al-Quran itu dari awal sampai akhirnya adalah hak. La ya'tihil batil, tidak pernah dimasuki oleh kebatilan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sini juga kita memahami bahwa kebenaran dan kemuliaan Al-Quran itu sifatnya abadi. Sifatnya abadi sampai nanti datangnya kiamat. Tidak akan pernah dimasuki kebatilan, tidak akan pernah dihinggapi dengan tahrif, al-ghalin, penyimpangan, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang. Maka karena kemuliaan dan kebenaran Al-Quran itu abadi, berarti tidak bisa digoyahkan oleh keraguan manusia. Al-Quran itu tidak bisa digoyahkan oleh keraguan manusia, baik di masa lampau maupun di masa depan. Artinya jangan pernah berupaya untuk ngotak-ngatik Al-Quran, karena itu sesuatu yang mustahil untuk bisa tercapai. Jangan pernah meragukan Al-Quran, karena kebenaran dan kemuliaan Al-Quran itu abadi. Al-Quran tidak akan pernah terusik oleh orang-orang yang meragukan kebenarannya, bahkan oleh orang-orang yang mengkufuri kebenarannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mengapa demikian? Tanzilum min hakimin hamid. Karena memang Al-Quran itu diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, ini jaminan yang sangat kuat, penjagaan yang sangat dahsyat. Al-Quran merupakan wahyu murni yang diturunkan langsung dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Allah sendiri yang menjamin kemurniannya. Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran itu. Maka Allah yang maha kuasa, maha kuat, maha bijaksana dan terpuji tentu tidak akan pernah membiarkan ada pihak-pihak yang kemudian mengganggu, ya, mendatangkan kebatilan terhadap Al-Quran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-43 dari surat Fussilat, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika inna rabbaka
ladzu maghfirati wa dzu iqabin alim. Tidaklah ada yang dikatakan orang-orang kafir kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih. Perhatikan ayat ini. Para mufassir menegaskan bahwa ayat ini merupakan tasliyah, hiburan hati dari Allah bagi Nabi yang sedih karena sikap dan perbuatan orang-orang musyrik terhadap Al-Quran yang disampaikannya. Nabi itu dari bangsa apa, Bu? Nabi Muhammad dari bangsa malaikat atau dari bangsa manusia? Dari bangsa manusia. Berarti Nabi juga memiliki sesuatu yang pada umumnya dimiliki manusia. Termasuk diantaranya apa? Perasaan. Orang hidup punya rasa tidak? Punya. Yang sudah tidak punya rasa itu siapa? Orang yang sudah mati. Ya, makanya nggak ada ceritanya orang mati diapa-apain sama orang hidup kemudian protes. Gitu ya. Karena memang dia sudah tidak punya rasa secara fisik. Begitu kan? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Manusia hidup itu dengan perasaan. Nah, rasa yang ada pada manusia itu kan beraneka ragam. Ada rasa senang, ada rasa sedih. Ada rasa senang, ada rasa susah. Ada rasa bahagia, ada rasa sedih. Begitu kan, Ibu? Barakallahu fikum. Ya, kita orang hidup ini punya rasa. Tanggal muda dengan tanggal tua beda rasa enggak, Ibu? Sama saja. Barakallahu fikum. Ibu, ya, ketika dikasih uang suami dengan 2 bulan tidak dikasih, beda enggak rasanya? Beda. Beda kan, Ibu? Ibu ketika jalan-jalan ke mall dengan ziarah ke kuburan, beda enggak rasanya? Beda. Ibu ketika dipuji-puji oleh suami dengan ketika suami cemberut ngomelin ibu, beda enggak rasanya? Beda. Kadang senang, kadang juga susah. Kadang kita itu gembira, kadang kita sedih. Kita menyampaikan sesuatu yang hak, kok tidak direspon, malah diacuhkan, bahkan didustakan, bahkan diingkari, apalagi bahkan sampai diperangi. Kira-kira sedih enggak? Ibu punya orang tua didakwahi, baik-baik didakwahi. Ternyata penerimaannya itu menyakitkan. Kowe sopo, ya? Kamu itu, ya, bocah ingusan, ya. Nggak usah nasihatin ibu, nggak usah kamu menggurui bapak, begitu ya. Kamu tahu apa, gitu ya. Padahal kita sudah baik-baik menasehati, tapi ternyata tidak direspon, bahkan kita direndahkan, dicaci maki, waliyadzubillah. Tentu ada rasa sedih. Sebagai manusia pasti ada rasa sedih. Bagaimana dengan keadaan Nabi, di mana beliau selalu, ya, dicemooh, direndahkan, dihina, dicaci, dimaki, diingkari, didustakan, bahkan diperangi, bahkan mau dibunuh. Begitu. Maka
Ini hiburan hati dari Allah bagi Nabi. Kata Allah, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik." Tidaklah ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu kepadamu selain apa yang sesungguhnya juga telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Maksudnya apa di sini? Perilaku pendurhaka kaum Quraisy itu sejatinya sama persis dengan kaum-kaum sebelumnya yang menentang risalah keesaan Allah. Artinya jika engkau wahai Muhammad mendapatkan ucapan-ucapan yang menyakitkan dan menyedihkan, pun demikian para nabi dan rasul sebelummu sama-sama merasakan kondisi yang sama. Maka di surat Az-Zariyat ayat 52 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah setiap kali seorang rasul datang kepada orang-orang sebelumnya, mereka pasti mengatakan sahir atau majnun, dia itu adalah penyihir atau orang gila. Ibu, dai-dai di zaman ini yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, mendakwahkan al-haq, ya, mungkin bisa dihitung jari yang kemudian dikata-katai oleh jamaah, kamu tukang sihir, dasar kamu ini orang gila. Dan sampai saat ini saya belum pernah mendengar ya kisah dai yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga para nabi dan rasul yang lainnya. Dikata-katai ya, tukang sihir, dikatai orang gila. Di ayat yang lain Nabi disebut sebagai syair. Oh, Muhammad itu tukang syair saja. Padahal yang disampaikan beliau itu adalah wahyu dari Allah. Bahkan sampai mau dibunuh. Ya, peristiwanya kan dicatat dalam sejarah. Peristiwa tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akhirnya memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berhijrah. Masyhur ya di dalam catatan sejarah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ini hiburan hati. Artinya ya bersabarlah. Kenapa? Karena nabi dan rasul sebelummu juga sama. Ini hiburan enggak, Ibu? Hiburan bagi kita ya, bagi hati ini. Taib. Saya kasih contoh nih. Kalau di satu pelajaran gitu ya, disuruh menghafal. Yang lain Ibu hafal semua. Yang tidak hafal cuman kita sendiri. Kira-kira sedih enggak, Ibu? Aduh, sedih ya, kenapa orang-orang pada bisa, saya kok enggak bisa. Begitu kan? Padahal sudah usaha. Aduh, rasanya sedih pas nama kita dipanggil, satu-satunya yang kemudian meminta izin, maaf ustazah belum hafal ya. Yang lain itu ya, satu kelompok kita 10 orang semuanya menghafal dan bisa menghafal. Sedih enggak, Ibu? Sedih. Tapi kalau kemudian yang seperti Ibu itu 8 orang yang menghafal, yang bisa menghafal cuman 2, kira-kira sedih enggak? Kira-kira sedih enggak? Mungkin sedih, tapi sedikit terobati. Oh, cuma 8 orang kok, gitu kan? Yang tidak setar hafalan 8 orang. Itu kan rada gimana gitu ya, rada tenang lah gitu. Itu kan contoh. Gitu ya. Itu contoh. Kalau kemudian disampaikan bahwa yang merasakan pengalaman itu bukan kita saja,
bukan Nabi Muhammad saja, ternyata nabi-nabi sebelumnya pun demikian. Ini jadi hiburan tersendiri, jadi tasliyah tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian ayat ini juga sejatinya menjadi motivasi agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap sabar dalam berdakwah dan tidak tergoyahkan oleh hinaan orang-orang kafir. Jadi sama apa yang menimpamu, menimpa juga Rasul sebelummu. Jadi sabar, sing sabar. Dan sejarah itu kan terulang, Ibu. Sejarah, catatan sejarah itu akan terulang. Maka pun demikian orang-orang yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan estafet perjuangan dakwahnya, ya sama harus sabar. Pasti kita akan mendapati berbagai macam rintangan, cobaan, hambatan, ujian dan tantangan. Begitu kan? Yang barakallahu fikum, kita ini ya orang-orang yang berusaha untuk meneruskan perjuangan Nabi di akhir zaman ini, maka sejatinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak lebih dahsyat ujian dan cobaannya dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya harus lebih termotivasi lagi untuk sabar. Sampai-sampai Nabi kan menyatakan, siapa yang ingin merasa ringan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah, maka lihatlah musibah yang menimpa diriku. Supaya apa? Supaya merasa bahwa apa yang menimpa diri kita ini berupa cobaan apapun itu masih kalah jauh dibandingkan dahsyatnya cobaan ujian kehidupan yang dialami oleh Nabi. Maka kalau Allah perintahkan kepada Nabi supaya bersabar, lebih-lebih perintah ini juga tertuju kepada kita semua. Di surat An-Nahl ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun." Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ini ayat yang luar biasa menjadi penawar dari kesedihan hati saat menghadapi ujian dakwah. Diperintah Nabi Muhammad untuk bersabar, dan Allah peringatkan kesabaran itu taufik dan inayah dari Allah. Nah, ini penting, Bu, ya. Jadi kalau kita dimudahkan bersabar bukan karena kita hebat, bukan karena kita hebat. Istiqomah ngaji bukan karena kita hebat, tapi itu semuanya murni taufik dan inayah dari Allah. Ibu ajak ngaji gitu ya, bermajelis taklim, walhamdulillah. Ya. Kalau kajian kita ini istiqomah sampai saat ini, semoga selamanya, sampai kemudian ya kita berpisah karena terpisahkan oleh maut, maka ketahuilah bahwa ini bukan karena kita yang hebat, tapi ini murni taufik dan inayah dari Allah. Ibu-ibu di sini masih ibu-ibu yang dulu? Ada yang dari 2010? Ada, Bu? Berapa orang? Berapa persennya? Kita mulai ngaji tahun berapa? Ngaji tafsir ini? 2010?
2010. Mulainya 2010 ya? Ada yang dulu 2010 awal ngaji, sekarang masih ada? Ada. Berapa persennya, Bu? Sebagiannya sudah pindah alam ya. Rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semoga teman-teman ibu yang lebih dulu, teman-teman kita semua ya, saudari kita semua, semoga mereka dirahmati Allah, diampunkan oleh Allah segala kesalahan dosanya, dan diterima setiap amal solehnya. Gue suka doakan gak teman-teman yang lebih dulu? Jangan lupa saling mendoakan. Ya, walaupun kita jangan berharap banyak orang lain bisa mendoakan kita. Ya, tapi kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ada yang dari 2010 masih ada. Berapa persen kira-kira? Sedikit saja. Pada kemana ibu? Sudah pensiun? Ada yang sudah pindah mungkin ya ke Jawa? Ada tadi sebagiannya mungkin pindah alam. Barakallahu fikum. Berarti kebanyakan ini yang baru. 2011. Ada yang dari 2011. Masya Allah. Nah, apa yang kemudian kebaikan yang kita rasakan ini, barakallahu fikum, ya seperti ngaji aja, ngaji gitu ya. Masya Allah ya. Ini kan luar biasa ibu ya. Kebanyakan orang kan bosan ya, ustadznya itu lagi gitu kan. Sudah berapa tahun jadinya? 16 tahun. Begitu kan? Nah, kalau kita masih ajeg ini kan luar biasa. Dan semua ini murni taufik dan inayah dari Allah. Bukan karena kita yang hebat, bukan. Tidak ada. Manusia itu dhaif. Begitu ya. Semua murni karena taufik dan inayah dari Allah. Kesabaran kita itu wa masabruka illa billah. Itu dari pertolongan Allah, sabar. Masya Allah, sabar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Jadi didakwahi kemudian tidak dapat hidayah. Nah, hidayah itu kan kuasanya Allah. Maka kalau kita maksimal di dalam mendakwahi manusia, ternyata mereka tetap di dalam kekufuran mereka, ya sabar. Sabar. Siapa kita, siapa para nabi dan rasul, kan begitu. Ya lebih-lebih kita ini. Bukan nabi, bukan rasul. Nabi saja ada yang tidak memiliki pengikut, kan begitu. Ya. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Begitu. Nabi pernah menyebutkan bahwa ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya satupun, tidak punya follower. Ya. Ini nabi, bu. Jadi kalau kita barakallahu fikum dakwah tapi tidak punya follower, ya tidak usah sedih. Yang penting dakwah kita sudah benar sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Dakwah kita hikmah. Diikuti atau tidak, orang mau jadi follower kita atau tidak, itu urusan hidayah. Tidak usah sedih. Ya, wong Nabi saja ada yang tidak punya pengikut, siapa kita? Gitu kan? Kamu sudah nge-like saya belum? Ya. Belum. Sini nah HP-nya. Ya. Biar YouTube saya di-like, di-subs. Apa ibu? Di-subrek, begitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi orang mau ngikut mau tidak, itu urusan hidayah. Yang penting kita ajak lurus dakwah, sing ikhlas dakwah. Begitu ya.
Tidak usah ada kepentingan apapun kecuali lillah fillah wa billah. Ingin mengajak orang sama-sama berproses dalam kebaikan, sama-sama berjuang di dalam kebaikan. Diikuti alhamdulillah, tidak diikuti bersabar. Begitu kan? Dan jangan bersedih. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Taib. Ini obat nih. Ayat-ayat seperti ini obat. Ya. Ibu punya suami itu kan pengen yang soleh kan begitu ya? Pengennya kan begitu, Bu. Alhamdulillah Ustaz, namanya sudah soleh sih. Ya. Tapi itu nana Ustaz, aduh susah itu. Ya. Sudah bertahun-tahun saya nasihati, ya sabar, gitu kan? Ya selama barakallahu fikum, ya, pasangan kita itu masih menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kan itu batasan minimal kan? Jangan sampai meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Kalau dalam perkara-perkara lain yang sifatnya sunnah masih belum maksimal, masih belum ada upaya yang maksimal, ya bersabar. Bersabar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita itu punya anak pengennya apa, Bu? Anak yang soleh dan soleha. Apakah kenyataannya begitu? Ya tidak mudah. Tidak mudah ngedidik anak jadi soleh dan soleha itu. Walaupun kita namain anak kita dengan soleh, tidak mudah. Maka kesabaran ini mutlak dibutuhkan. Doa yang terbaik harus diseriuskan, begitu kan? Dan terus bekerja sama di dalam kebaikan dengan pasangan. Minta taufik dan inayah dari Allah. Taib. Pun demikian, kita itu punya tetangga, pengennya sararoleh tetangga itu. Tapi kan tidak begitu. Tidak semua sesuai harapan dan keinginan. Kita punya orang tua mungkin pengen punya orang tua itu yang terbaik, yang tidak ada kesalahannya, tidak ada kekurangannya. Mungkin harapannya begitu. Apakah kenyataannya begitu, Ibu? Tidak. Sabar dengan kekurangan. Karena kadang anak itu diuji dengan orang tuanya. Maka ketika kita merasa berat dengan satu ujian, ketahuilah Ibu, disitulah pintu surga. Jadi kalau kita dalam hidup ini merasa berat dengan satu ujian, berat Ustaz ngadapin ini. Nah Ibu bersabar, sing ajeg, itu bisa jadi pintu surga. Ujian yang kita merasa ini ujian terberat. Dan masing-masing mungkin berbeda-beda ya. Ya tidak Ibu? Ada yang ujiannya itu susah ekonomi, miskin terus. Berat saya ini Ustaz, rezeki ini kok susah. Nah disitulah bisa jadi pintu surga. Artinya ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya saat kita menghadapi ujian itu, ujian yang kita anggap sebagai ujian terberat. Ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dan sabar, ajak dengan itu. Karena bisa jadi itu pintu surga kita. Ya termasuk kemiskinan kan Ibu. Petunjuk dari Nabi, ahli surga itu ternyata banyaknya orang miskin. Ya, banyaknya orang miskin. Ada orang yang diuji ya dengan pasangannya. Barakallahu fikum. Bisa jadi itu pintu surganya di pasangan itu. Bagaimana dia bersabar, bagaimana dia terus menasehati. Ada orang mungkin merasa berat dengan ujian anak-anak. Nah di situ pintu surganya. Ayo hadapi dengan kebaikan, hadapi dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ada yang diuji dengan tetangga, macam-macam tuh ujian itu. Tetangga yang kepo, tetangga yang ngerecokin, ya, tetangga yang barakallahu fikum jauh dari kata saleh, dan demikian seterusnya.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersabar. Nabi saja diperintah untuk bersabar ketika berdakwah, maka lebih-lebih lagi kita. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat ini juga menegaskan bahwa kebenaran mutlak, kebenaran itu akan selalu menghadapi penolakan. Namun para rasul dan pengikutnya akan dilindungi oleh Allah. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 64, Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagi engkau dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ini sunatullah, Bu. Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ada hak, ada batil. Ada qabul, ada rad, ada menerima, ada menolak. Begitu kan? Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, Ibu, berdasarkan ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebenaran itu akan selalu menghadapi penolakan. Itu sunnatullah. Hidup itu ya begitu. Kalau kita jadi ahli tauhid, maka kita akan berhadapan dengan musyrik. Kalau kita jadi ahli sunnah, kita akan berhadapan dengan ahli bid'ah. Kalau kita ahli ta'ah, ahli ibadah, pasti kita akan berhadapan dengan ahli maksiat. Begitu dalam hidup ini. Kalau kita kemudian menyampaikan sesuatu, maka ada yang menerima, ada juga yang menolak. Nah, sunnatullahnya, setiap ada seorang hamba Allah yang menyampaikan kebenaran, mendakwahkan al-haq kepada manusia, maka ternyata selalu ada saja orang-orang yang kemudian melakukan penolakan, pengingkaran, pendustaan. Begitu. Jadi kalau kita juga menjalani hal yang sama, kita menyampaikan al-haq, maka bisa diterima, bisa ditolak. Biasa itu penolakan. Ada orang nggak serak dengan dakwah kita, ya biasa. Yang masalah itu bukan penolakannya, tapi yang masalah itu kita dakwahnya sudah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya atau tidak. Begitu. Kalau kita sudah ajak dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kok ditolak? Orang kok nggak doyan, nggak serak, ya sudah. Itu sudah sunnatullah. Dan insya Allah sepanjang kita seperti itu, Allah pasti akan memberikan perlindungan. Ya. Jangan kemudian mundur balik kanan ke belakang. Bahkan disampaikan mulai detik ini, mulai saat ini, ya, saya mau pensiun jadi ustadz. Gitu ya. Saya akan keluar dari dunia ceramah. Begitu ya. Kenapa? Daripada dihujat terus sama netizen. Gitu kan? Bagaimana? Dakwah itu kan berjalan saja. Dan dakwah itu kan tidak mesti formil. Harus di atas mimbar, harus di atas podium. Dakwah jalan. Setidak-tidaknya mendakwahi keluarga, kan begitu. Dakwah ini kewajiban, gak ada istilah pensiun dari dakwah. Gak ada istilah saya mau berhenti dari dunia dakwah. Terus mau jadi apa? Mau jadi apapun. Ya. Mau jadi pembisnis saja, pengusaha saja. Mau jadi petani, mau jadi peternak. Ya tidak ada masalah, tapi dakwah itu tetap jalan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Ujian yang dihadapi jangan sampai kita mundur ke belakang. Lihat realita yang ada dari perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Ketika ada yang mundur kan diperingatkan oleh Allah. Ya memang ada yang kemudian pernah mundur. Nabi siapa namanya? Nabi siapa, Bu? Yang dakwah akhirnya jengkel sama ya penduduknya, masyarakat yang didakwahi, tidak mau dengar apa yang disampaikan. Akhirnya mundur tanpa izin dari Allah. Yang akhirnya dicaplok sama ikan besar. Nabi siapa itu? Nabi Yunus alaihi salam. Tapi kan sejarahnya tercatat, termaktub di dalam Al-Quran bagaimana akhirnya Allah memberikan peringatan yang begitu besar. Dan akhirnya memberikan keteladanan Nabiullah yang mulia ini dengan kembali ke jalan Allah dan juga kembali mendakwahi kaumnya. Sebagai bentuk keteladanan bahwa ya bisa saja memang ya dalam dunia dakwah itu ada masa-masa di mana orang itu mungkin sudah jenuh, bosan, frustasi, putus asa. Begitu kan? Namun jangan pernah mundur selangkah pun. Terus saja bergerak, berjalan. Banyak mengoreksi diri, memuhasabah diri. Karena bisa jadi kesalahannya bukan pada mad'u. Bisa jadi kekurangannya bukan pada jamaah yang didakwahi. Tapi bisa jadi ada pada diri kita sebagai seorang da'i. Nah, jadikan itu momentum terbaik untuk muhasabah diri, memperbaiki diri. Bisa saja mungkin karena kita kurang dekat kepada Allah, kurang mantap doanya. Nah, itu kesempatan. Jangan mundur ke belakang. Barakallahu fikum. Apalagi selanjutnya ya merubah penampilan secara lahir dan batin. Dulu casingnya casing ustadz, ya sekarang casingnya casing preman misal. Nah, ini kan naudzubillah, berarti mundurnya kebangetan. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan barakallahu fikum, disinilah ya pentingnya kita itu selalu memohon taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan terakhir, faidah terakhir, pada penghujung ayat diterangkan kepada Nabi bahwa Rabb-Nya adalah Rabb yang Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Inna rabbaka ladzu magfiratin wa dzu iqabin alim. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih. Allah itu Maha Pengampun bagi siapa? Bagi para hambanya yang mau bertaubat nasuha kepadanya. Allah juga memiliki azab yang pedih bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang sombong tidak mau bertaubat. Nah, dua makna ini, ladzu magfiratin wa dzu iqabin alim, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka ini menghasilkan sifat roja pada diri kita. Ada harapan besar jika kita mau bertaubat nasuha, kita mendapatkan magfirah dari Allah. Namun juga ingat harus diimbangi dengan keyakinan kita bahwa Allah juga dzu iqabin alim. Allah juga memiliki azab yang pedih supaya menghasilkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga itu yang menjadikan kita bertakwa kepadanya. Maka magfirah dan azab yang Allah Subhanahu wa taala miliki itu seharusnya menghasilkan rasa harap yang besar akan ampunannya dan juga rasa takut yang besar akan azabnya yang pedih. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dua ayat ini sudah selesai kita bahas, semoga berfaedah. Insyaallah taala
nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah di ayat yang ke-44 dan seterusnya. Sisa berapa surat As-Saffat? Surat Fussilat ini sisa berapa ayat? Ada berapa ayat Fussilat itu, Bu? Pada bawah mushaf tidak? 54 ayat. Jadi sekitar 10 atau 11 ayat lagi ya. Insyaallah taala. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.